Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Junika Putri. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS statistik saya, yaitu menjelaskan sedikit materi tentang ukuran penyebaran. Dalam ukuran penyebaran, saya akan membahas pengertian ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan, ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan, ukuran kecondongan, dan terakhir ukuran keruncingan. Pengertian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran parameter atau statistik untuk mengetahui berapa besar penyimpanan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran ini berfungsi untuk mengetahui penyebaran data terhadap nilai tengahnya untuk menghindari kesalahan saat penarikan kesimpulan. Contohnya, jika diketahui dari Tono dan Jono, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jaya yang mengikuti 6 macam mata kuliah, untuk menentukan rata-ratanya dapat dilihat daripada tabel berikut. Contohnya mata kuliahnya ada statistik, IPA, ekonomi, fikih, akuntansi, hadis, matematika, dan sosiologi. Di sini hasil ujian Tono dan Jono sudah ada ya, 6-6-nya. Dan rata-ratanya sama-sama 560/8 sama dengan 70. Rata-rata hasil tes dari kedua mahasiswa tersebut tidak berbeda. Namun demikian, dispersi hasil ujian Jono lebih besar dibandingkan hasil ujian Tono yang lebih stabil. Hal ini berarti nilai Jono kadang baik dan kadang buruk, sedangkan Tono lebih stabil. Ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan atau yang tidak dikelompokkan atau tunggal. Yang satu ada jarak atau range. Range atau jarak adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jarak adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik populasi ataupun sampel. Di sini dijelaskan contohnya seperti ini. Di sini ada datanya ada 9 dan frekuensinya sudah ada juga. Jangkauan atau range sama dengan data terbesar min data terkecil. Jadi di sini lihat dulu data terbesarnya berapa, yaitu 9, dan yang terkecil adalah berapa, yaitu 4. Jadi 9 kurangi 4 sama dengan 5. Deviasi rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata mengukur besarnya variasi setiap nilai dalam populasi atau sampel dari rata-rata hitungnya. Definisi dari deviasi rata-rata adalah deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung nilai mutlak deviasi dari rata-rata hitungnya. Simpangan baku atau deviasi standar. Perhitungan varians dan standar deviasi juga didasarkan pada deviasi setiap data dengan rata-rata hitungnya. Hanya pada perhitungan varians dan standar deviasi setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya dikuadratkan. Ragam atau varians. Ragam adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Di sini ada jarak, adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Jarak pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas kelas yang terbesar dikurangi batas bawah kelas yang terkecil. Distribusi frekuensi nilai statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jatim. Di sini ada nilai mahasiswa-mahasiswanya. Terus di sini juga ada banyak mahasiswanya, frekuensinya, dan ada nilai tengahnya. Hitunglah nilai jarak dari nilai statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jatim ini. Jadi caranya adalah nilai tengah kelas terakhir sama dengan 86 tambah 94 dibagi 2 sama dengan 90. Dan ini di 86 sampai 94 ini
dicari di nilai mahasiswa atau nilai X yang paling terakhir. Dibagi 2 karena frekuensinya atau FI-nya sama dengan 90 nilai tengahnya. Nilai tengah kelas pertama 41. Yang pertama, yang paling atas ini yang dimasukkan dibagi 2 dan sama dengan 45 XI-nya. Maka NJ sama dengan nilai kelas terakhir dikurangi nilai kelas pertama. 90 dikurangi 45 sama dengan 45. Jadi R-nya adalah 45. Lanjut, deviasi rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Di sini sudah ada contohnya. Contoh menggunakan tabel, bisa dilihat sendiri. Langkah pertama yaitu dengan mencari nilai rata-rata pada data di atas dengan menggunakan rumus di atas. Maka nilai FI kali XI sama dengan 2 kali 376 dibagi dengan nilai frekuensi sama dengan 36, maka rata-ratanya sama dengan 66. Langkah kedua, mencari simpangan dari semua data dengan cara memakai rumus di atas. Rumus atas sama dengan nilai XI sama dengan X sama dengan nilai mutlak dan sigma dijumlahkan. Rumus bawah, sigma jumlahkan frekuensinya. Maka 354 sama dengan 9,83. Jadi simpangan dari data di atas adalah 9,83. Simpangan baku atau deviasi standar. Di sini sudah ada rumus-rumusnya dan contohnya juga. Di sini ada tabel yang merupakan contoh dari simpangan baku itu sendiri. Ada juga ragam di sini. Ada contoh tabel yang ada nilai X-nya, nilai frekuensi atau FI, titik tengah XI, FI XI, XI min pangkat 2, FI kali XI min pangkat 2. Ukuran kecondongan. Kita telah membicarakan ukuran pemusatan dengan menggunakan rata-rata hitung, median, dan modus. Hubungan XMDMO apabila sama dengan MD sama dengan MO, maka kurva akan simetris. Apabila MDMO, maka akan terjadi kecondongan kurva atau skewness. Kecondongan dapat berbentuk kecondongan positif dan negatif. Kecondongan positif terjadi bila ada pengamatan yang nilainya sangat besar sehingga rata-rata hitung menjadi besar. Dan ukuran kecondongan dirumuskan sebagai berikut. Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Saya lanjut, ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan suatu kurva dapat dilakukan dengan membandingkan dengan kurva yang simetris atau kurva normal. 3 bentuk kurva keruncingannya yaitu kurva yang distribusinya puncaknya berbentuk tidak mendatar dan tidak meruncing disebut mesokurtik atau distribusi normal. Kurva yang puncaknya berbentuk mendatar yang disebut pletikurtik, dan kurva yang distribusinya puncaknya meruncing disebut leptokurtik. Di sini ada contoh soal data tunggal dan contoh soal data kelompok. Saya bacakan contoh soal data tunggal dulu. Diketahui berat badan 10 pekerja sebagai berikut. Di sini sudah ada beberapa angka untuk berat badan pekerjanya. Hitunglah jangkauan dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah urutkan supaya bisa tahu nilai terbesar dan terkecilnya. Jadi angka-angka yang ada di atas ini diurutkan dulu. Jadi angka-angka yang ada di sini nih diurutkan menjadi seperti ini. Nah, nanti untuk nilai terbesar adalah, berarti kan di sini angka terbesarnya kan 75 dan nilai terkecilnya adalah 45. Jangkauan sama dengan X max min X min. Jangkauan nilai terbesarnya dikurangi nilai terkecilnya sama dengan 30. Jadi jangkauan dari data di atas adalah 30. Dari contoh soal data kelompok, diketahui tabel kelas interval. Di sini sudah ada tabelnya. Tentukan dari data di atas. Penyelesaiannya untuk menentukan jangkauan pada data kelompok, cari titik tengah pada interval. Untuk nilai tertinggi adalah 92,
Untuk nilai terendah adalah 52. Jangkauan 92 kurangi 52, jangkauan sama dengan 40. Jadi jangkauan datanya adalah 40. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.